Pengertian hukum adat atau hukum kebiasaan adalah suatu hukum yang merujuk pada serangkaian aturan yang mengikat pada suatu masyarakat yang bersumber pada kebiasaan masyarakat itu sendiri. Bentuk-bentuk hukum adat. Bentuk hukum adat adalah peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran masyarakatnya. Peraturan-peraturan ini tidak tertulis dan tumbuh kembang, maka hukum adat memiliki kemampuan menyesuaikan diri dan elastis. Penegak hukum adat adalah pemuka adat sebagai pemimpin yang sangat disegani dan besar pengaruhnya dalam lingkungan masyarakat untuk menjaga keutuhan hidup sejahtera di masyarakat tersebut. Adapun unsur-unsur hukum adat adalah: 1. Adanya tingkah laku yang terus-menerus dilakukan oleh masyarakat. 2. Tingkah laku tersebut teratur dan sistematis. 3. Tingkah laku tersebut memiliki atau mempunyai nilai sakral. 4. Adanya keputusan kepala adat. 5. Adanya sanksi atau akibat hukum bila adat itu dilanggar. 6. Unsur hukum adat yang keenam adalah tidak tertulis, dan yang ketujuh harus ditaati di dalam golongan masyarakat itu sendiri. Oke, selanjutnya materinya adalah sistem dan sifat hukum adat. Sistem hukum adat itu tidak tertulis dan informal, diturunkan secara turun-menurun melalui cerita dari nenek moyang dan leluhur. Sifat hukum adat yang pertama adalah tradisional. Seperti yang saya katakan tadi, yaitu bersifat turun-menurun. Yang kedua, religius. Indonesia atau bisa disebut Nusantara pada zaman dahulu sudah kental dengan nilai-nilai agama seperti menyembah batu dan lain-lain. Untuk yang ketiga, kebersamaan, yaitu mengutamakan kepentingan bersama, yang berarti manusia di Indonesia tidak bisa lepas dari yang lain. Yang keempat, konkret, yaitu nyata, berwujud, dan maknanya jelas. Untuk selanjutnya, lingkungan hukum adat. Lingkungan hukum adat adalah satu daerah yang garis-garis besar, corak, dan sifat hukum adatnya sebagai reskring. Reskring dapat diartikan sebagai sifat hukum yang adatnya seragam, yang berarti satu daerah itu memiliki adat yang sama. Seragam kan berarti sama dari yang lain. Setiap lingkungan hukum adat tersebut dibagi lagi dalam beberapa bagian yang disebut kukuban hukum atau bisa disebut sebagai rego. Untuk materi selanjutnya ialah persekutuan hukum adat. Biasanya disebutkan sebagai golongan-golongan yang mempunyai tata sunanya tetap dan kekal, dan orang yang segolongan itu masing-masing mengalami kehidupannya dalam golongan sebagian yang sewajarnya. Konsep tersebut untuk membantu menjelaskan masyarakat adat dan Rechtsgemeinschaften sebagai persekutuan hukum yang berbasis pada adat. Perkawinan adat. Berlakunya hukum adat perkawinan tergantung pada pola susunan masyarakat adatnya. Perkawinan dalam perikatan adat adalah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Selanjutnya, sistem hukum perkawinan. Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan menyatakan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Sistem hukum perkawinan. Sistem perkawinan dalam hukum adat antara lain: 1. Sistem endogami. Orang hanya diperbolehkan kawin dengan orang satu suku, keluarga sendiri seperti di Toraja. Namun lambat laun akan hilang karena hubungan daerah satu dengan daerah lain kini makin mudah. Selain itu di Toraja susunan keluarganya adalah parental. 2. Sistem esogami. Orang diharuskan kawin dengan orang di luar suku keluarganya seperti di Gayo, Alas, Tapanuli, Minangkabau, Sumatera Selatan. 3. Sistem eleutherogami. Sistem ini tidak mengenal larangan seperti endogami dan esogami. Larangan yang terdapat dalam sistem ini adalah bertalian dengan sikatan,
keluarga, yaitu karena nazab keturunan yang dekat, seperti kawin dengan ibu, nenek, anak kandung, cucu juga dengan saudara kandung, saudara bapak atau saudara ibu. Hukum adat waris adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris. Tentang harta warisan, itu dialihkan penguasaan dan pemiliknya dari pewaris kepada ahli waris. Selanjutnya hukum adat waris. Hukum adat waris di Indonesia dibagi menjadi 3, yaitu patrilineal, kedua matrilineal, yang ketiga parental. Hukum tanah adat adalah keseluruhan kaidah hukum yang berkaitan dengan tanah yang bersumber pada hukum adat. Objek hukum tanah adat adalah hak atas tanah adat. Hak atas tanah adat ini terdiri atas hak ulayat dan hak milik adat. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.